Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem politik dalam Islam. Kita tahu bahwa politik menjadi bagian kita di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam dan politik merupakan dua kajian erat hubungannya. Mengingat dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, Nabi besar Muhammad SAW selain tokoh agama, selain Nabi dan Rasul, juga merupakan tokoh politik yang memiliki sifat dan karakter kepemimpinan yang patut dicontoh. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Rasulullah selain menjadi Nabi dan Rasul, juga menjadi kepala negara, kepala pemerintahan. Ini bisa dilihat ketika terjadi konflik antar masyarakat di Yasrib, di Madinah, maka Rasulullah yang akan menjadi penentu kebijakan. Apa yang harus dilakukan ketika para masyarakat di Madinah dengan berbagai macam suku agama yang ada di Madinah, Nabi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Adatul Madinah, kebiasaan, tradisi, hukum di Madinah menjadi salah satu sumber hukum Islam menurut sebagian mazhabul arba'ah. Bahkan kehidupan masyarakat Madinah menjadi inspirasi kehidupan masyarakat yang begitu majmuk seperti halnya di Indonesia. Oleh karena itu, politik di dalam Islam ini menjadi sangat menarik karena hubungan agama dan politik itu tidak pernah terpisahkan. Al-Quran sebagai landasan etik dari bangunan politik Islam yang bersifat umum, multi nilai keadilan, nilai persamaan, dan fitrah kemerdekaan. Sehingga negara dapat disebut memiliki corak Islam apabila negara tersebut mampu mengaktualisasikan nilai-nilai di atas dan diatur dalam tatanan politik praktis. Jadi nilai-nilai keislaman menjadi landasan di dalam berpolitik, di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan di dalam Islam harus sejalan dengan kearifan lokal yang berorientasi pada cita-cita politik Islam yang substansial dengan memformulasikan sistem politik yang sesuai dengan etika Al-Quran dan kemaslahatan umat. Saya ambil contoh ketika kita sebagai bangsa Indonesia mengakui keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, maka Pancasila itu hakikatnya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai sekaligus spirit ajaran agama Islam. Maka kita harus taat dan tunduk di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memakai Pancasila sebagai ideologi kita ketika berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka kita harus menjalankan sekaligus melaksanakan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memakai Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Bukan berarti menjadikan Pancasila itu sebagai agama, menjadikan Pancasila itu menjadi Tuhan. Bukan.
Pancasila sebagai pedoman kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam konteks beragama, kita harus meyakini bahwa agama kita, ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang paling benar, paling sempurna, dan paling kita yakini kebenarannya. Dalam sejarah Islam, berdirinya suatu institusi politik atau imamah memang bagian daripada tugas keagamaan, yaitu sebagai upaya membumikan ajaran agama Islam pada ranah sosial. Kita tahu bahwa tersebarnya ajaran agama Islam ke Indonesia tidak bisa lepas dari peran-peran Wali Songo, peran-peran kerajaan Demak yang menyebarkan ajaran agama Islam melalui kekuasaan. Kita tahu itu. Artinya politik menjadi hal yang harus kita laksanakan dalam rangka mengamalkan, membumikan nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam masyarakat kehidupan kita. Yang menjadi permasalahannya adalah tentang bagaimana menjalankan sistem politik itu. Salah satunya adalah merefleksikan ketauhidan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu dengan tumbuhnya sikap egaliter. Sikap ini akan terrealisasi menjadi sistem nilai apabila tidak adanya anggapan terhadap keunggulan ras, suku, bangsa, dan keturunan. Untuk itu, peran utama negara dalam Islam adalah sebagai instrumen bagi tegaknya aspek-aspek tersebut. Islam tidak memberikan detail gambaran sistem politik yang baku dan sistematis karena Al-Quran hanya memberikan sumber etika dan sumber nilai universal. Dan darinya dapat memunculkan pemikiran-pemikiran baru dengan berdasarkan pada kerangka etik Al-Quran. Di dalam ajaran agama Islam tidak ada yang baku bahwa sistem politik Islam harus menggunakan kerajaan, menggunakan republik, menggunakan demokrasi, dan lain sebagainya. Tidak ada. Di dalam Islam hanya ada namanya etika di dalam bernegara. Apa itu? Salah satunya keadilan. Yang nomor 2 terkait dengan mengemban bagaimana menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai. Untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bisa menggunakan sistem demokrasi, ya, bisa menggunakan republik, bisa menggunakan kerajaan, dan lain sebagainya. Dan itu tidak diatur secara baku di dalam ajaran agama Islam. Karena Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk berpolitik. Kenapa? Setidaknya ada alasan-alasan yang real. Pertama, secara sosial, manusia hidup di dalam organisasi yang bernama negara. Dan secara individu, manusia tidak mungkin terlepas dari politik. Kita bisa melihat bahwa politik menjadi kehidupan kita. Ketika kita memilih seorang presiden, bupati, gubernur, kita mencoblos siapa yang akan kita calonkan, kita menyoblos partai, itu bagian daripada partisipasi Islam di dalam berpolitik. Kedua, Islam sebagai agama yang kafah, yang sempurna, berupa cakupan ajarannya untuk semua kehidupan termasuk politik. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah mahdhah, tetapi ia mengajarkan juga muamalah dalam arti luas yang mencakup semua kehidupan yang semuanya harus berujung pada pertanggungjawabkan dalam kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tidak hanya menjadi segala-galanya, tetapi kehidupan dunia menjadi penentu di dalam kehidupan akhirat. Ketiga, Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Hubungan Islam dan negara menurut Profesor Nazaruddin Umar disebutkan paling tidak ada 3 pendapat.
Pertama, pendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, melainkan agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan termasuk kehidupan politik. Ya. Ya. Tokoh-tokoh daripada aliran ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rashid Ridho, dan Al-Maududi. Aliran ini disebut dengan aliran tradisionalis. Kedua, pendapat bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya. Dan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, dan Nabi tidak pernah diutus dimaksud untuk memberikan dan mengapalai suatu negara. Ini adalah kelompok kedua. Tokoh-tokohnya ada Ali Abdul Razik, Toha Hussein. Ya, pendapat ini sering dinamakan dengan aliran sekuleris. Pendapat ketiga adalah yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Pendapat ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Jadi Islam punya etika di dalam bernegara, tetapi tidak punya konsep yang baku terkait dengan kenegaraan itu. Di antara tokoh aliran ini adalah Muhammad Hussein Haikal. Aliran ketiga ini dinamakan aliran modernis dan aliran substansial. Oleh karena itu, di dalam berpolitik, mari kita junjung politik yang selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai rahmatan lil alamin, nilai-nilai santun. Tidak boleh kemudian ketika kita berpolitik, tapi justru menyudutkan kelompok Islam yang lain. Ketika kita berpolitik, justru mengakibatkan kesan bahwa Islam begitu radikal. Berpolitiklah, tetapi kesantunan, etika, moral, tetap kita junjung karena ini menjadi bagian daripada kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diwajibkan untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tetapi juga taat atas pemerintahan yang sah. Itulah yang harus kita pegangi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.